Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Guru selaku Ketua Umum Yayasan TIDD Boksyantyong Mojokerto. Yang saya hormati Ketua DPD Aditi Jawa Timur beserta jajarannya, serta teman-teman Daiji Mojokerto yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta teman-teman semua pada pagi hari ini. Hari ini merupakan momen yang istimewa karena kita akan melaksanakan pelantikan DPC Kota Mojokerto. Semoga pelantikan ini menjadi awal yang baik bagi kemajuan organisasi kita. Saya merasa bangga semangat teman-teman dalam berlatih Daiji. Walaupun usia kita tidak lagi muda, semangat untuk hadir setiap pagi, berolahraga, dan menjaga kebersamaan sungguh luar biasa. Melalui senam Daiji, kita tidak hanya menjaga tubuh tetap bugar dan sehat, tetapi juga mempererat persaudaraan di antara kita. Akhir kata, semoga acara pelantikan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa semangat baru bagi kita semua. Terima kasih, selamat mengikuti acara. Saya bacakan keputusan Dewan Pengurus Jawa Timur Asosiasi Tongye Taijian Indonesia nomor 01 skep DPD Jawa Timur /6/2026 tentang pengukuhan susunan Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Tongye Taijian Indonesia Kota Mojokerto untuk masa bakti Juli 2026 sampai Juni 2029.
Ini 3 tahun ya DPC ya. Menimbang A. Bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan Taiji dan Jikung di tingkat sasana perlu dibentuk kepengurusan yang mampu menjalankan fungsi organisasi secara efektif. B. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah DPC Kota Mojokerto pada bulan Juli 2026 mengangkat saudara Ong Chi Hong sebagai Ketua DPC ADT Kota Mojokerto masa bakti 2026 hingga 2029. C. Bahwa sehubungan dengan butir A dan B untuk tertib administrasi dan organisasi, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan kepengurusan DPC ADT Kota Mojokerto masa bakti 2026 hingga 2029. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADT. Memutuskan menetapkan keputusan DPD ADT Jawa Timur tentang pengukuhan susunan Dewan Pengurus Cabang DPC ADT Kota Mojokerto masa bakti 2026 hingga 2029. Pertama, menetapkan dan mengesahkan susunan DPC ADT Kota Mojokerto dengan susunan sebagai berikut. Ketua Ong Chi Hong, Wakil Ketua Lee Geng-sing, Penasehat 1 Chia Suan Wei, Penasehat 2 Yo Kim Ti, Sekretaris 1 Ban Mei Hua, Sekretaris 2 Chang Su Ling, Bendahara 1 Tan Jiao Chua, Bendahara 2 Tan Cui Yin. Kedua, menugaskan kepada pengurus DPC ADT Kota Mojokerto sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam hal sosialisasi, mengembangkan dan membina masyarakat untuk melakukan olahraga Taiji dan Jikung, serta turut membantu pemerintah mewujudkan masyarakat sehat menuju Indonesia Bugar 2045. Ketiga, pengurus DPC ADT Kota Mojokerto wajib membina hubungan baik, koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Dewan Pengurus Daerah ADT Jawa Timur dalam mengembangkan program, kegiatan, dan pemberdayaan organisasi ADT sebagai kekuatan pembangunan manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Keempat, dalam melaksanakan tugasnya, pengurus DPC ADT Kota Mojokerto memperoleh pembinaan dari DPD ADT Jawa Timur. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat ditinjau kembali. Ditetapkan di Mojokerto tanggal 20 Juni 2026. Ditetapkan di Surabaya tanggal 20 Juni 2026. Dewan Pengurus Daerah Jawa Timur Asosiasi Komite Tajijen tertanda Erlin Damayanti, Ketua Umum DPD Jawa Timur Asosiasi Komite Tajijen Indonesia dilantik. Apakah saudara-saudara bersedia dilantik? Bersedia. Keras. Bersedia. Tuh, nanti kita bercontoh ya. Sama engkau ya. Pasca pelantikan dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang, saya Erlin Damayanti, Ketua DPD Jawa Timur Asosiasi Komite Tajijen Indonesia, melantik pengurus sasaran dan cabang Asosiasi Komite Tajijen Indonesia Kota Mojokerto yang namanya tercantum dalam lampiran naskah pelantikan ini. Selanjutnya akan mengikuti kata-kata saya. Kami berjanji akan setia pada
Asosiasi Tongye Taiji Chen Indonesia Asosiasi Tongye Taiji Chen Indonesia secara murni dan konsekuen secara murni dan konsekuen akan menjalani ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi melalui Taiji bersedia untuk mengharumkan nama Indonesia agar dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di tingkat nasional, regional maupun internasional, menjalani visi dan misi asosiasi dalam rangka pembauran dan pembangunan manusia sehat seutuhnya tanpa membedakan suku, bangsa, ras, dan agama. Menjaga nama baik dan reputasi Asosiasi Tongye Taiji Chen Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Surabaya 1, Mojokerto 1 Juli 2026. Yang melantik Ibu Erlin Darmayanti, Ketua Umum DPD Jawa Timur. Tepuk tangan. Ini apa ini yang barusan kita tangan? Saya bacakan ya. Berita acara pelantikan Dewan Pengurus Dewan Cabang Asosiasi Tongye Taiji Chen Indonesia Kota Mojokerto masa bakti 2026 hingga Juni 2029 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini Rabu tanggal 1 bulan Juli tahun 2026 telah dilaksanakan pelantikan Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Tongye Taiji Chen Indonesia Kota Mojokerto masa bakti tahun 2026 hingga 2029. Demikian berita acara pelantikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya, sini. Penyerahan tali asi. Contohnya Ibu Chandra, pendiri Aditi Indonesia dari Jakarta. Dia yang membina Aditi hingga hari ini, yang mendirikan Aditi dan mengajarkan jurus-jurus Taiji di Indonesia. Di dalam ini ada kode etik sebagai anggota dan pengurus Aditi harus bagaimana. Terus ini juga saya serahkan nanti Mars Aditi, lagu yang tadi kita nyanyikan bersama. Kalau ada upacara biasanya kita nyanyikan lagu ini. Dan di sini ada 8 lembar surat pengangkatan jabatan
sudah ditandatangani ketua untuk masing-masing orang pengurus DPC Kota Mojokerto. Ini akan saya serahkan ke Bapak Menteri. Selamat pagi, Bapak-Bapak Ibu yang hadir. Hari ini sudah diresmikan sebagai aditi, ikut aditi melalui dari Jakarta ya, ini ya, semua ini tugas kami untuk pelantikan DPC DPS. Jadi kalau DPC di Surabaya di Mojokerto ada lagi, misalnya bisa untuk menjadi DPS. Kali ini DPC itu cabang dari aditi Jawa Timur. Nah, untuk ini saya mengucapkan selamat pada Pak Jiho semuanya dan terima kasih atas kedatangannya Bapak kita Ketua Umum Gogofar ya. Terima kasih atas kedatangan sampai hari datang gitu ya. Akhir kata pokoknya kita menuju untuk aditi ke depan lebih cepat kita ikut pertandingan ya, karena kali ini nanti bulan Agustus ini pertandingan nanti saya ikut ya, karena saya lihat dari semua ini kok sudah bisa jadi itu pemula, jadi harus berani ya, jayu semuanya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman pegiat Tai Chi Jikung yang saya hormati. Salam bugar, sehat dan sejahtera. Pagi ini kita merayakan pelantikan aditi DPC Kota Mojokerto. Saya Rudi Irsan sebagai Ketua Bidang Organisasi Aditi DPD Jatim mewakili Ketua DPD Jatim Ibu Erlin yang berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Saya ucapkan selamat kepada DPC Mojokerto dengan Ketua Bapak Ong Ji Hong. Saya bacakan ya, tanpa kehadiran saya sebagai Ketua DPD Aditi Jatim karena kondisi kesehatan, saya mohon maaf sebesarnya. Perlu sedikit saya informasikan bahwa Yayasan Aditi Indonesia telah didirikan 20 tahun yang lalu oleh seorang tokoh Tai Chi, yaitu Ibu Chandra Herawati yang tadi fotonya ditunjukkan oleh Pak Edi. Aditi adalah salah satu yayasan Tai Chi yang diakui oleh KORMI dan satu-satunya yayasan olahraga yang aktif sejak berdirinya sampai saat ini, yang terus berkembang mempunyai cabang dari 10 provinsi menjadi 18 provinsi. Yayasan yang mementingkan kesehatan dan kebugaran dan kebersatuan melalui latihan Tai Chi dan Qigong yang terarah, yang sudah bersejarah ribuan tahun di Tiongkok, mendasari lintas agama, lintas golongan dan etnis. Bersama ini saya sebagai Ketua Umum DPD Jatim ingin menghimbau, marilah kita aktif untuk ikut melestarikan dan menjaga agar jenis olahraga Tai Chi Qigong makin memasyarakat, berkembang di seluruh pelosok tanah air kita. Dan harapan kita makin banyak anak-anak muda yang ikut berlatih demi mencapai misi kita, yaitu kebugaran dan kesehatan masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Tadi saya lihat kan teman-teman main Tai Chi sama Qigong. Nah, tujuannya apa? Kalau untuk kesehatan itu betul. Nah, tapi apa bedanya Qigong dengan senam-senam lain? Kata Qi itu artinya seperti tenaga dalam ya, Qi. Ya. Nah, untuk mendapatkan Qi, Qigong itu ada 3
unsur. Satu gerakan. Ini yang sering kita lihat, pelatihnya seperti ini, gerakannya gini. Itu gerakan, ya, gerakan yang benar bagaimana. Tapi yang kedua, yang lebih penting adalah pernapasan. Jadi yang pertama tadi sebutnya diausen, yang kedua diausi, pernapasan. Tanpa pernapasan, jigong itu seperti senam lain-lainnya, tidak menghasilkan ji. Jadi yang perlu diperhatikan pernapasan. Kalau kita main dengan setafa, itu napasnya mulai pelan. Kalau kita ngobrol biasa ya, itu tarik napas 2 detik, buang napas 2 detik. Tapi kalau sudah main denku, setafa, itu bisa 4 detik. Jadi jangan buru-buru, pelan-pelan buang. Itu nanti setelah beberapa bulan terasa, jinya itu mulai jalan. Kalau kita main patuan jin, itu lebih pelan lagi. Bisa sampai 8 detik. Nah itu jinya lebih bagus lagi. Jadi tidak perlu buru-buru. Yang ketiga namanya diausin emosi. Jadi waktu kita main jigong itu gak boleh mikir macam-macam. Harus rileks, harus tenang. Jangan mikir utang, mikir tagihan, mikir soto. Nah, itu nanti setelah jigongnya selesai. Ya. Itu jigong. Sekarang soal taiji ya. Taiji ini saya banyak menemui orang-orang yang main taiji itu kebanyakan komplain lututnya sakit. Betul ya? Nah, kenapa? Karena lututnya sakit itu pertama memang kita waktu main taiji itu sudah mulai tua, bantalan itu sudah mulai aus. Tapi yang kedua itu taiji itu bahayanya ini ya, lutut itu dipelintir. Nah ini nggak boleh, ini bikin lutut sakit. Jadi taiji itu kenapa gerakannya pelan? Karena kita diberi waktu. Misalkan kita ada ke depan sana, mau ke kiri, maka kita diberi waktu untuk menata kakinya dulu. Pindah berat badan, menata kaki, baru putar pinggang, baru hadap sana, berat badan ke sana. Jadi kaki tidak dipelintir. Tapi kalau kakinya gini, ke depan, badannya ke kiri, ini melintir, ini yang bisa bikin cedera, bisa sakit. Ya hanya itu saja pesan dari saya. Terima kasih kepada seluruh anggota pengurus DPC Kota Mojokerto yang sudah susah payah hari ini mempersiapkan pelantikan. Terima kasih Pak Gofan. Sekian acara selesai. Saya kembalikan ke provinsi. Pengurus TIT Deok Siam Kiong dengan jajarannya telah menghadiri pelantikan DPC Aditi Mojokerto dan acara sudah sampai di sini. Teman-teman jangan pulang dulu ya, kita menyediakan nasi soto juga untuk bisa beramah-tamah. Terima kasih sekali lagi.